ba'da wala haula wala quwwata illa billah. Mohon pendengar saya, segala puji kepada yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita hingga kesempatan malam hari ini. Kembali Allah berkenan kita untuk berjumpa kembali di 905 FM program Perintah Suara Syahri Selamat dalam 3 program Bincang Ramadan. Edisi hari ini Senin di malam yang ke-8 1445 Hijriah, maksud kami di malam yang ke-8 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Berikut siang, selama kurang lebih hingga nanti jelang pukul 1 dini hari, Bincang Ramadan ini akan setia menemani Anda di malam hari ini. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio Radio Beldenta narasumber kita, yakni Yang Mulia Kiai Haji Zainul Arifin yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini setelah 2 hari kita Alhamdulillah. karena banyak kesibukan ini kita bisa bertemu kembali, menyapa pendengar sia dan bisa memberikan wejangan-wejangan atau fatwa-fatwa pencerahan bagi kita semua sehingga menjadikan Ramadan ini lebih bermakna. Baik pendengar sia, untuk mempersingkat waktu, baiklah mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih Mas Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina al-fatihhi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Beldenta dimanapun Anda berada, waktu terus bergulir, perlahan namun pasti, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Mas Salam. Malam ini kita telah berada di malam yang ke-8, dan itu artinya bagian permulaan atau pertama dari bulan Ramadan hampir mendekati akhir. Sebagaimana telah diberitahukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan itu terbagi atas 3 bagian: pertama, pertengahan, dan akhir. Dan pertengahan dikatakan Nabi ini adalah bulan penuh rahmat Allah, sedangkan pertengahan bulan yang dipenuhi ampunan Allah, dan bagian yang terakhir adalah bulan yang dipenuhi janji untuk dibebaskan dari api neraka. Di sini ada satu pertanyaan dari kita, apa hikmah Allah melalui baginda Nabi memberitahukan bulan Ramadan ini kok diberikan awal, pertengahan, dan akhir? Di sini ada satu pernyataan dari para ulama menyatakan di antara hikmah Allah membagi bulan Ramadan dengan 3 bagian. Di sini mengandung pengertian kita ini sangat diinginkan oleh Allah untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan dengan banyak melakukan
di setiap bagian-bagian tersebut demi mencapai puncak tujuan yang ada di akhir di dalam bulan Ramadan, ya di 10 hari yang terakhir. Jadi hikmah Allah membagi bulan Ramadan dengan 3 bagian adalah agar kita di dalam tiap-tiap bagian itu senantiasa melakukan evaluasi untuk menuju peningkatan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya membagi puasa Ramadan itu ada 3 tingkatan. Seperti yang pertama tingkatan puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, dan yang ketiga puasa orang yang lebih khusus. Nah, di sini hendaknya ini harus kita jadikan tahapan-tahapan kita untuk di dalam pergantian bagian-bagian ini kita harus lebih meningkatkan, mengintensifkan ibadah kita. Karena ibadah yang terus kita tingkatkan itu akan menambah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang sangat berharga yang bisa kita raih demi menyongsong puncak daripada bulan Ramadan, yakni di 10 hari yang terakhir. Jadi di sini maksudnya kalau kita mungkin di bagian yang pertama kita sudah lewati, kita evaluasi. Mungkin awalnya memang sulit karena kita mempunyai kebiasaan yang baru. Setelah sebelumnya kita tidak ada kegiatan malam, tidak berpuasa, kemudian kita masuk di 1 bulan yang kita mempunyai kebiasaan yang baru. Jadi pagi berpuasa, malam sholat taraweh, tadarus. Ini terkadang bagi mereka yang belum melatih sejak bulan Rajab, Syaban, ini akan terasa berat. Ya, di sini mungkin orang menjalani puasa, ya mungkin puasanya orang-orang syariat, yakni menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Adapun menahan anggota tubuh dari berbuat maksiat mungkin masih belum sempurna. Lah disinilah perlu ada tahapan. Dengan Nabi mengingatkan ada 10 hari yang pertama, 10 pertengahan, dan 10 akhir. Dan di mana Nabi memberikan contoh ketika Ramadan telah memasuki 10 hari yang terakhir, Nabi menghabiskan waktu-waktu malamnya di dalam masjid. Nah, ini kalau tidak kita biasakan sejak awal, ya tentu saja sulit. Nah, tapi kalau kita langsung gerem itu juga sulit. Nah, makanya kita diberikan tahapan. Ini 10 hari yang pertama. Kemarin saya ingatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di akhir, itu bisa Anda tentukan di bagian yang pertama. Kalau yang pertama itu baik, Pak, insya Allah akhirnya juga akan diberikan baik. Kalau awalnya terang, Pak, insya Allah
akhirnya juga terang. Namun kalaupun kita masih belum sempurna di awal, nah ini kita diingatkan ada pertengahan, ada akhir. Ini agar kita selalu sadar, ini bulan-bulan yang jangan sampai dibiarkan lewat, sayang sekali. Karena itu maksimalkan setiap menit, setiap jam bulan Ramadan untuk kita muliakan, kita berikan hak-hak Ramadan. Sebagaimana Nabi berpesan, sesungguhnya umatku ini tidak akan rendah, tidak akan hina hidupnya selama mereka tidak merendahkan dan menghinakan bulan suci Ramadan. Kalau dia mampu memuliakan bulan Ramadan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, karena Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka betul sabda Nabi, idza salimatil jum'ah salimatil ayyam, wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Kalau hari Jumat itu selamat, hari-hari yang lainnya pasti selamat. Kalau bulan Ramadan itu selamat, maka bulan-bulan yang lainnya dalam satu tahun semuanya juga pasti akan selamat. Jadi demikian yang kami pesan. Jadi waktu terus berjalan meski pelan namun pasti. Ramadan semakin berkurang dan kesempatan kita memperbanyak amal, memperbanyak bekal, memperbanyak pahala juga semakin berkurang lewat bincang malam Ramadan melalui Radio Ampel Denta. Mudah-mudahan semangat kita jangan semakin menurun seperti yang kita saksikan di masjid musola. Barisannya tambah maju, bukan tambah ke belakang, tapi tambah sepi. Nah ini mudah-mudahan kembali. Bersabarlah untuk 1 bulan, dengan Anda akan mendapatkan hasil 1 tahun. Tadi idza salima wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Kalau Ramadan itu kita isi dengan amal ibadah, amal baik, dengan menahan diri nafsu kita dari hal yang tidak berguna apalagi yang dilarang. Insya Allah sepeninggal Ramadan akan mampu menambah kehidupan kita lebih baik lagi. Demikian yang bisa menjadi bahan renungan malam ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita Gus tentang hikmah Allah menurunkan Ramadan ini dengan beberapa fase atau tahapan. Lebih lanjut nanti akan kita bahas kembali setelah satu tumpang yang akan saya memberikan untuk Anda. Dan bagi pendengar saya, Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895 3277 7755. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda.